Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama menghadiri undangan saya sebagai calon guru penggerak untuk berdiskusi bersama tentang materi yang telah saya dapatkan. Marilah kita ikrarkan nikmat pada pagi hari ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkah dan syafaatnya yang akan kita nantikan di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang paling awal saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya atas undangan yang telah saya sampaikan di pagi hari ini untuk kita berdiskusi bersama, sharing materi yang telah saya dapatkan, dan semoga materi ini nanti mendapatkan manfaat baik untuk diri saya sendiri dan juga bisa menularkannya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga acara ini diberikan kelancaran dan mendapatkan manfaat. Marilah kita baca doa di dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini kita nanti diskusi, sharing, banyak saling tukar pendapat. Bukan berarti saya lebih baik, bukan hanya saja saya mendapatkan ilmu ini lebih dulu, teman-teman, yang memang harus saya tularkan, utamanya untuk diri saya sendiri juga untuk teman-teman yang lain. Yang akan kita sampaikan ini nanti adalah tentang budaya positif di sekolah. Ini adalah profil saya. Kemudian yang ingin saya sampaikan di awal ini nanti adalah tentang salah satu budaya positif, yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelasnya masing-masing tentang peraturan kelas ya? Ya, ada. Tapi apakah sudah sampai pada keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini maksudnya bersifat universal, jadi bersifat umum yang kemudian bisa kita terjemahkan menjadi peraturan yang banyak sekali. Saya sendiri sampai saat ini, kemarin terakhir masih di tahap peraturan kelas. Nah, ini nanti untuk tahapannya, untuk pembentukan keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini bersifat universal, jadi sangat luas. Makanya contohnya tentang kebersihan. Tentang kebersihan, Bapak Ibu bisa memberikan satu peraturan. Contoh, Buhit apa tentang kebersihan kelas Buhit contohnya? Contoh peraturan kelas yang mengandung nilai kebersihan. Nih, contohnya apa? Nah, melaksanakan piket. Ini. Kalau Bu Tina sama Bu Neti, itu salah satunya. Pak Denny, ya itu kan banyak padahal kita hanya punya satu kata tentang kebersihan, bisa dijabarkan banyak sekali. Tidak mencoret-coret tembok kan juga termasuk kebersihan. Nah, itu jadi keyakinan kelas itu bersifat universal. Nah, ini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau peraturan kelas itu sifatnya sempit. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti di loker boleh, Bu?
hanya di tempat sembarangan Bu, kan bisa. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu universal, bersifat umum. Bagaimana tahapannya? Untuk tahapan pembentukannya, ini mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan satu peraturan di kelasnya masing-masing. Silahkan ditempel Pak Dini. Baik, saya bacakan dari sebelah kiri. Bu Neti menuliskan menjaga barang-barang milik kelas dengan baik. Terus sebelah kanannya Bu Tina, tidak boleh saling membuli. Yang ketiga, Bu Rini, berbicara lantang tapi bukan berteriak. Yang keempat, Pak Denny, ini kita Widaya mengerjakan tugas sesuai tepat waktu. Kemudian kelima, Pak Denny datang tepat waktu. Nah, tahapan kedua setelah menuliskan peraturan, merubah kalimat ini menjadi kalimat positif. Contohnya miliknya Bu Tina, ya, tidak boleh saling membuli. Ini kan kalimat negatif, tidak boleh. Kalau diubah menjadi positif, bagaimana? Saling menghargai. Nah itu, jadi tahapan kedua merubah kalimat negatif niki menjadi kalimat positif. Menjaga barang-barang milik kelas dengan baik, ini sudah positif. Ini tadi kita rubah menjadi menghormati orang lain. Berbicara lantang tapi bukan berteriak, ini juga sampun kalimat positif. Mengerjakan tugas sesuai tepat waktu, ini juga kalimat positif, dan ini juga masih kalimat positif, sudah kalimat positif. Nah, setelah membentuk kalimat positif, sekarang kita rubah kalimat positif ini menjadi nilai kebajikan atau keyakinan yang akan kita terapkan di kelas. Seperti tadi contohnya di awal saya menyampaikan tidak boleh membuang sampah sembarangan, dirubah menjadi membuang sampah di tempatnya. Itu termasuk nilai apa? Kebersihan. Kalau ini menjaga barang-barang milik kelas dengan baik, nilainya apa yang ada di sini? Nilai keamanan, betul Bu. Nilai keamanan ini. Tidak boleh saling membuli.
menghormati orang lain. Berbicara lantang tapi bukan berteriak. Sopan santun, betul. Mengerjakan tugas sesuai tepat waktu. Disiplin, betul. Datang tepat waktu termasuk disiplin. Jadi di sini hari ini kita sudah dapat 4 keyakinan. 1, keamanan. 2, menghormati orang lain. 3, sopan santun. 4, kedisiplinan. Dari 4 nilai ini sudah kita bisa buat keyakinan kelas yang nanti bisa dijabarkan menjadi bentuk peraturan kelas yang banyak sekali. Jadi cukup niki mawon 4 keyakinan kelas sudah terbentuk hari ini. Nah, sebagai contohnya kemarin saya juga membuat keyakinan kelas di kelas saya, Bapak Ibu. Saya berusaha mencoba seperti yang hari ini kita coba. Nah, ini tahapan yang kemarin saya lakukan seperti Bapak Ibu menuliskan peraturan kelas. Ini kemudian dilanjut menempelkan peraturan kelas di papan tulis. Dari peraturan kelas ini kemudian dirubah menjadi kalimat positif yang berakhir menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi inilah keyakinan kelas di kelas saya. Sopan santun, kebersihan, kejujuran, ketertiban, menghormati orang lain, dan disiplin. Nah, jadi mungkin ini nanti bisa dengan coba di kelasnya masing-masing, karena memang sekarang keyakinan kelas yang diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi pengembangan dari peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Kira-kira pengen diterapkan di kelas betul? Ya, gitu, dicoba, dicoba. Jadi dari peraturan kalimat positif berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan kelas, misalkan sopan santun itu kan ada banyak. Sopan santun misalkan berjalan dengan baik atau membungkuk ketika di depan Bapak Ibu guru. Seperti tadi keamanan, tidak mengambil barang milik orang lain itu. Nah, keyakinan kelas setiap kelas beda ya, tidak harus sama. Oke. Jadi misalnya kelasnya Bu Neti, Bu Tina, Bu Rini, Bu Hidayah, Pak Denny punya keyakinan sendiri tidak apa-apa. Jadi ini keyakinan kelas saya, kalau penjenengan nanti mempraktekkan monggo di kelasnya masing-masing. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampun? Ini Bu Rini. Sampun nggih. Sampun saya lanjut untuk berikutnya. Tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ternyata tidak hanya kita, anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasarnya. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Kelima kebutuhan dasar ini harus dipenuhi masing-masing anak. Jika tidak, anak akan melakukan istilahnya pelampiasan yang bisa bertindak pada hal negatif. Contoh, anak yang tidak merasa diterima di kelas, dia akan menggunakan kebutuhan dasar penguasaan untuk menguasai temannya. Jadi biasanya di kelas biasa-biasa saja, tapi ketika di luar kelas wes berkuasa. Menjadi anak yang dengan temannya suka misalkan malaki temannya atau membuli temannya, karena memang dia kebutuhannya tentang penguasaan yang kurang. Nah, ini contoh
kasus coba ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kalau ini Bapak Ibu guru menjadi Ibu Ambar, kira-kira bagaimana cara menghadapi situasi ini? Coba Pak Denny, cara menghadapi situasinya bagaimana? Kalau menurut saya, pertama kita harus menegur dulu. Nah, setelah itu kita sudah menegur, kita cari penyebabnya apa. Jika kita sudah tahu penyebabnya apa, kita mencari solusi bagaimana kita nanti akan menghadapi anak tersebut. Mungkin seperti itu. Pertama kita ke orang tuanya dulu sharing mengenai kondisi di rumah seperti apa, terus kita utarakan keadaan di sekolah seperti ini. Jadi kita cari solusinya bersama orang tua. Menurut saya kita menanyakan dulu kepada si anak Doni ya tadi, mengapa dia melakukan hal tersebut, mengapa dia sering meminta bekal makan siang teman dengan paksa. Kalau kita sudah tahu alasannya dia, kemudian kita berusaha memberikan pengertian atau nasihat bahwa hal tersebut itu tidak baik dan merugikan orang lain. Kalau menurut saya, hal yang pertama saya lakukan adalah memanggil Doni, kemudian bertanya mengapa Doni melakukan hal tersebut. Terus beberapa anak yang bekalnya diminta secara paksa juga akan saya panggil biar sama-sama memberikan keterangan. Jadi untuk selanjutnya meminta Doni untuk tidak mengulangi hal tersebut, tapi jika memang masih terulang kembali maka akan melibatkan orang tua seperti itu. ke anak dulu baru ke orang tua ini. Menurut saya yang pertama kita cari latar belakangnya dulu dengan memanggil anak Doni, mengapa ia berbuat seperti itu ke teman-temannya. Kemudian kita beri penyelesaiannya, kita nasihati anaknya. Terus atau kalau terpaksa kita bisa tanya ke orang tuanya, mengapa Doni sering itu, apa karena tidak pernah diberi bekal dari orang tua gitu. Yang itu dinasihati anaknya juga. Terima kasih. Berarti secara umum Bapak Ibu menangani secara halus, kalau saya bilang seperti itu. Kenapa saya bilang secara halus? Bapak Ibu tidak langsung memukul, mencubit atau menghukum dalam fisik yang lain. Ya, jadi kira-kira yang dilakukan adalah anak kita panggil, penyebabnya apa, kemudian kalau menurut Bapak Ibu ini tadi yang belum dijawab, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau menurut pandangannya dengan kira-kira alasannya apa? Bisa banyak sekali alasan. Kalau menurut saya mungkin uang saku yang diberikan orang tua Doni kurang. Ketika Doni sudah jajan, kemudian dia mungkin masih lapar, tahu temannya makan, dia mau jajan tidak bisa, akhirnya dia minta sama temannya. Mungkin seperti itu. Kalau di sini berarti masuk kemana?
dia kurang uang saku. Dan kalau di sini masuk ke mana? Kurang yang nyaman. Kasih sayang. Ya, betul ya. Jadi uang saku termasuk jenis kasih sayang dari orang tua. Sensornya bisa. Kasih sayang untuk Ubi. Kira-kira yang mungkin bertahan hidup mungkin ya. Soalnya mungkin dari faktor kekurangan uang saku mungkin bisa jadi. Kalau menurut saya karena itu kelas 2 ya, bisa saja dia karena dia pengen cari kesenangan. Mungkin dia ya anaknya memang usil, jadi kalau ada temannya sing gimana diusili dia bersenang-senang pokoknya gitu. Kalau menurut saya juga sama seperti Bu Lini tadi. Mungkin karena usil aja, main jahil sama teman-temannya. Kalau saya ya mungkin orang tuanya, dari orang tua yang mungkin tidak sempat atau orang tua yang sibuk sehingga tidak bisa membawakan bekal untuk anaknya. berarti faktor mana? Kasih sayang. Ya, terima kasih. Jadi dari satu soal saja kita banyak jawaban ya. Kalau saya bisa menjawab ini loh, penguasaan. Dia ingin merasa berkuasa atas teman-temannya. Ini juga bisa. Terus kalau bebasan tidak. Bertahan hidup bisa. Untuk tetap hidup hari itu ya Bu. Supaya hari itu tetap bisa hidup. Jadi dengan cara mengambil makanan temannya. Jadi dari satu kasus kita bisa mengambil banyak sekali jawaban. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 dan jika salah satu tidak terpenuhi, anak bisa melakukan pelampiasan dalam bentuk negatif. Itu tadi. Jadi kalau Bapak Ibu punya murid yang bermasalah, coba diteliti lagi kekurangannya apa. Seperti contohnya ada kasus di kelasnya Bu Rini, Gozi. Ternyata ada satu aspek, kira-kira apa Bu kalau kasusnya Gozi Bu? Oh iya, berarti satu kebutuhan dasar yang belum dia terima adalah kasih sayang. Kalau masalah kelasnya Pak Rohman sini, Fael, tahu latar belakangnya Pak Jani? Bisa mengomentari? Mungkin kalau Fael itu kan ya mungkin belum tahu ya latar belakang. Cuma kalau saya menurut saya pribadi, Fael di kelas itu memang paling berkuasa. Menurut saya seperti itu. Ya. Di antara teman-teman dia yang paling dominan. Seperti itu. Dari segi penguasaan. Jadi dari sini kan kita tahu ya, ternyata anak itu latar belakang permasalahannya ini loh yang mendasari. Ada yang tidak mau belajar di kelas, ternyata dia butuh kebebasan. Ada yang nggak suka duduk diam, belajar, mendengarkan ya ada. Di kelas Bu Neti ada kasus salah satu anak yang mungkin mewakili salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, ada? Belum ada. Bu Tina ada? Ada Bu. Siapa Bu? Coba bercerita Bu. Jadi ada murid di kelas saya, namanya Oji. Anaknya nggak semaunya sendiri, kan? Ternyata suka hutang. Saya tanya, sebenarnya uang sakunya cukup Bu, 10.000, tapi suka hutang ke adik kelas sama teman-temannya. Terus anaknya memang kalau diajak jujur agak susah. Jadi alasannya banyak orang. Siapa kira-kira yang latar belakang dia melakukan itu? Kesenangan. Ya, memang ada beberapa anak yang tercukupi semuanya, tapi dia melakukan hal negatif ternyata hanya untuk kesenangan.
Bu Hidayah ada kasus di kelasnya? Monggo bercerita. Kasus di kelas saya mungkin nggak bisa baca itu loh. Nah itu masuk apa ya? Penguasaan. Oh kasih sayang. Bimbingan sampai kelas 3 belum bisa baca. Berarti mungkin orang tuanya dari mulai usia anak harus bisa baca itu mungkin kurang. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya. Jadi dengan begini kita tahu ya apa yang mendasari anak melakukan tindakan negatif. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selain manusia, anak juga termasuk bahwa penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak saya lanjut ya. Nah, sekarang kita sampai di 5 posisi kontrol. Sebagai pengajar di sekolah, kita punya 5 posisi kontrol ketika menghadapi anak yang bermasalah. Pertama, 5 posisi tersebut adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Saya awali dulu dari penghukum ya. Contohnya, kalimat yang disampaikan, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Lepas sepatumu, atau mungkin keluar dari kelas, keliling lapangan 7 kali, itu termasuk dalam penghukum. Berikutnya membuat merasa bersalah. Ini sepertinya halus, tapi ternyata tipe kontrol guru seperti ini termasuk membuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Halus gitu. Tapi ternyata anak itu merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka karena sudah merasa disalah-salahkan tadi. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, berikutnya posisi teman. Pada posisi ini guru memposisikan sebagai teman. Contoh kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, seolah-olah meminta balasan. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Nah, kalau hal negatif posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, jadi akan ada rasa kecewa. Kemudian berikutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Contoh kalimatnya, ketika anak melakukan kesalahan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Di sini Bapak Ibu pernah mencatat pelanggaran anak? Ada catatannya? Ada. Pak Dini punya catatan? Insya Allah ada di memori. Bu Hidayah ada? Belum. Bu Rini ada? Ada. Bu Tina? Bu Neti? Belum. Okay. Jadi pemantau ini punya catatan detail. Tanggal sekian kesalahan yang dilakukan apa? Ini tipe pemantau. Terus tanggal sekian keaktifan yang dilakukan apa? Ini contoh pemantau. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan tadi ya, catatan. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi ketika anak-anak diberikan catatan, itu mereka akan mengingat, oh kemarin aku sudah melakukan kesalahan, aku kemarin melakukan keaktifan. Jadi mereka akan lebih berhati-hati lagi untuk melakukan tindakan negatif.
Nah, yang terakhir ini adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid dilibatkan. Kalau pemantau tadi kita hanya memantau saja. Mereka tidak ikut kita libatkan. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer ini posisinya sudah lengkap, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi teman, tapi tidak menghukum. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Nah, ini. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Tadi di awal kita sudah punya keyakinan kelas. Misalkan ada anak membuang sampah, ditanya, apa yang kita yakini? Kebersihan, Bu. Nah, karena kita sudah punya keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini. Jadi saya ulang kembali ya. Teori 5 posisi kontrol. 1 apa Bapak Ibu tadi? Penghukum. 2 pembuat merasa bersalah. 3 teman. 4 pemantau. 5. Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu sudah di posisi mana? Kalau saya lebih ke tipe yang penghukum. Ya, soalnya kalau kan terbiasa di lapangan tuh. Kalau di lapangan itu kan memang harus keras. Kalau misalkan nggak keras, nanti malah efeknya kembali ke kita sendiri. Saya juga belum tahu. Ada 5 posisi. Ini Bu, ini ya. 5 posisi kontrol ini. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau kalian merasa di kelas sudah seperti apa posisinya? Penghukum itu sih. Posisinya sebagai apa? Ada kalanya mungkin sebagai penghukum, ada kalanya juga sebagai teman. Dalam artian di sini kalau memang anak tersebut memang masih sulit untuk dikasih tahu atau untuk dinasihati, mungkin perlu ada hukuman-hukuman kecil sehingga menjadikan dia ada sedikit rasa jerah. Kemudian kalau teman, kalau memang si anak itu bisa diajak komunikasi dengan baik, bisa memahami apa yang kita sampaikan, kita bisa menjadi teman sharing dengan si anak tersebut sehingga dia bisa memperbaiki diri jika memang dia punya kesalahan dengan sharing tadi. Selama ini sudah berada di posisi mana? Faktor pengalaman, karena di kelas nggak ada yang terlalu berat mungkin persoalannya, jadi mungkin persoalan kecil-kecil. Paling saya di posisi teman, ya. Kalau berdasarkan pengalaman, pembuat merasa bersalah pernah, teman pernah, dan pemantau juga sering. Kalau dari saya, mungkin saya pernah menghukum, pernah membuat merasa bersalah, pernah teman juga pernah. Kalau saya gabungan Bu, kadang tergantung permasalahannya. Kadang yang membuat merasa bersalah itu biasanya anak yang sering, terus sering dinasihati buat lempang-lempang tuh kadang wis ngoten niku. Ya, kadang kan gregetan ngoten niku. Yang pertama juga tenang. Ya, jadi masing-masing dari kita memiliki tipe sendiri dalam menghadapi masalah anak. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Kalau untuk menjadi manajer mungkin kita masih belajar ya, belajar sangat-sangat belajar. Ya. Mungkin kita mentoknya masih di sini, di pemantau. Nah, contoh guru berkata kalau di pemantau apa peraturannya. Jadi nggak langsung, misalkan anak bersalah, push up 5 kali. Nah, itu kalau Pak Denny langsung. Nah, jadi kita tahu urut-urutannya, tanya dulu apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Jadi lebih banyak diskusi ya, lebih banyak. Terus saya punya permasalahan Bapak Ibu, coba penjenengan komentari. Beberapa anak di kelas, niat kita mau menghukum. Misal, bersihkan lapangan atau halaman. Ternyata anaknya nggak kembali ke kelas, malah dia asik-asikan, senang dihukum. Padahal niat kita menghukum, memberi pelajaran. Kalau menurut penjenengan, pendapat penjenengan, apakah hukuman ini efektif atau tidak? Menurut saya sejauh ini, kalau dari segi kebersihan itu efektif, Bu. Cuma itu tadi, anak-anak cenderung menyalahgunakan hukuman tadi. Nah, jadi kita juga harus memantau kinerja dari siswa tadi yang kita hukum. Mungkin seperti itu. Efektif tidak hukuman membersihkan, ternyata dia malah senang-senang. Anak dihukum supaya mendapatkan pelajaran dari kesalahannya. Ternyata dia malah senang dengan hukuman itu. Efektif tidak hukuman seperti itu? Menurut penjenengan bagaimana hukumannya? Apakah perlu diubah atau tetap itu? Kalau hukuman itu biasanya kalau saya tergantung dari kesalahan apa yang dia buat. Jadi misalnya kesalahannya juga agak ringan, ya nanti hubungannya bagaimana yang menjadikan anak itu tidak mau mengulang kembali. Jadi tergantung dari kesalahannya seperti apa. Biasanya kalau hukuman itu sesuai dengan kesalahannya, insya Allah ya ada perubahan, meskipun itu kecil ya. Nah, itu nanti tetap ada pemantauan dan tidak lanjut selanjutnya untuk anak itu seperti apa. Berarti hukuman tergantung pada tingkat kesalahan ya, kemudian mengganggu daya. Kalau anak dihukum ternyata senang, itu artinya hukumannya tidak mengandung unsur jera. Jadi kalau hukuman itu harus anak itu merasa bahwa saya tidak akan mengulang lagi itu ke depannya. Jadi harus ada koreksi diri, jera, dan tidak akan mengulang lagi. Itu namanya bukan hukuman, malah rekreasi. Saya menanggapi hukuman yang membersihkan tadi ya mungkin saya kira itu dia cukup efektif dengan syarat pada waktu anak-anak diberi hukuman kita tetap memantau, mengontrol. Jadi bukan hanya anak-anak diminta membersihkan terus kita tidak mengawasi atau mengontrol. Jadi tetap dikontrol dan diberi waktu. Jadi nanti jam 15 menit kemudian harus selesai atau bagaimana? Atau kita tetap mengontrol kerja mereka. Menurut saya juga efektif karena ya itu bisa tergantung anaknya juga Bu. Kalau memang anaknya tipe menurut ya menurut, kalau nggak menurut nih kados ngoten niku terusnya nih. Jika memang sesuai dengan anaknya nih efektif, tapi jika memang anaknya suka yang di luar mungkin kurang efektif gitu. Tergantung anaknya. Kalau menurut saya untuk memberikan hukuman dia, yang pertama ya disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Selain itu kita juga lihat karakter anaknya, sifat anaknya. Kalau seperti tadi kan dihukum malah senang ya. Jadi kita memberikan hukuman misalnya kepada anak yang seperti itu ya, yang bisa dia membaca jera. Baik, terima kasih. Berarti intinya jika kita memang memberikan hukuman dan itu tidak bisa kita hindari, ada kalanya kita memberikan hukuman.
sesuaikan dengan pelanggarannya, sesuaikan dengan jenis anaknya ya. Tipe-tipe anaknya ini kalau dihukum seperti ini ternyata begini. Dan juga kita harus memantau seperti yang disampaikan Pak Denny, Bu Rini, kita pantau jika kita beri hukuman. Tidak hanya kita lepas hukumannya ini selesai masuk kelas, tidak. Tapi ketika pelaksanaan hukuman kita juga memantau. Terima kasih Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol. Berikutnya untuk 5 posisi kontrol ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Diharapkan kita itu bisa menjadi posisi manajer. Diharapkan seperti itu. Yang hasilnya nanti bisa menguatkan watak atau karakter. Jadi anak tahu kesalahannya, bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita hanya menghukum saja, efeknya juga tidak baik. Menjadi teman, dia menjadi ketergantungan pada kita. Membuat merasa bersalah, dia bisa dendam pada kita. Itu masing-masing punya negatif. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara kita menghadapi anak yang bermasalah. Nah, ini ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Dia identitasnya sudah bersalah, sudah sebagai orang yang bersalah. Tapi jangan membuat dia menjadi seseorang yang sangat-sangat terpuruk. Artinya kita harus menstabilkan dulu dengan cara bagaimana kita bisa menyampaikan yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, sehingga dia masih merasa netral nanti. Dia menjadi netral. Nah, setelah dia netral, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Ketika dia sudah netral, tidak melonjak-lonjak lagi, kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Setelah dia netral, kita tanya, kita masuk. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi misalkan anak datang terlambat ya, atau sepatunya salah, mestinya hitam pakai putih. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bu guru dulu juga pernah melakukan kesalahan. Dan dia sudah merasa aman, nyaman. Kalau dia sudah nyaman, dia mau bercerita. Tentunya alasannya apa? Kenapa kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Nah, setelah dia menjawab, kita masuk berikutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kalau memakai sepatu hitam itu keyakinan kelasnya apa Pak Bu? Kedisiplinan, ya, ketertiban. Berarti keyakinan kelas yang tidak dilaksanakan adalah kedisiplinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bisa dilanjut. Jadi tahapannya ada 3 minggu. Kalau kita ingin menjadi pemecah masalah bagi anak yang sedang mengalami problem atau mengalami masalah di kelas. Jadi menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan. Jadi tahapannya itu. Jadi tidak Pak Denny mungkin yang selama ini masih menghukum ya. Dicoba Pak Denny bicara dari hati ke hati. Tergantung dari kesalahan. Oh gitu, tergantung dari kesalahan. Tidak langsung menghukum ya sebenarnya. Nah, tadi juga saya lihat Pak Denny diskusi dengan anak kelas berapa tadi di bawah Pak? Kelas 4. Apa kasusnya Pak? Boleh bercerita? Untuk yang tadi ada laporan itu bahwasanya orang tuanya itu diolok. Kemudian ada salah satu temannya juga itu berkata kotor. Nah, kemarin saya sudah di kelas 4 sudah berkata kepada anak-anak bahwasanya apa yang dilakukan kita itu adalah perbuatan yang salah, kan gitu. Sebuah perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan. Nah, kemudian saya membuat kesepakatan dengan mereka bahwasanya barang siapa saja yang menolak atau membuli itu entah nama panggilan dia atau orang tua dia, maka konsekuensinya adalah pertama
saya menyuruh mereka untuk membersihkan lapangan tadi. Terus kemudian jika tidak ada istilahnya atau masih mengulang lagi, saya menyuruh membuat sebuah surat pernyataan yang nanti akan ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan terakhir, ketika masih mengatau lagi, tahapan selanjutnya adalah memanggil orang tua itu sendiri. Mungkin Terima kasih. Karena tadi saya sempat melihat Pak Denny menghadapi sedang menyelesaikan masalah dengan anak. Bapak Ibu, jika kita menanyakan konsekuensi, lebih baik kita perjanjian dengan anak. Jadi konsekuensi bukan satu arah. Misalkan kamu besok harus begini, besok harus begini, harus membawa ini. Usahakan dua arah. Coba kita sepakati kalau kesalahan ini apa konsekuensinya. Misalkan anak menjawab, piket seminggu Bu, atau bayar denda sekian Bu, itu bersama. Jadi tidak ada rasa berat sebelah. Coba nanti di kelas dibuat seperti itu. Kesepakatan, kemudian keyakinan kelas. Jadi tidak berat sebelah. Itu tadi salah satu contoh dari Pak Denny. Jadi pada intinya untuk segitiga restitusi ini adalah diskusi, lebih cenderung ke diskusi dengan anak tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Dari 3 tahapan restitusi, mungkin yang saya merasa ya Bu, pada tahapan menstabilkan identitas, anak-anak kan diminta untuk bercerita kan, alasannya apa. Kendalanya si anak itu tidak mau mengungkapkan, jadinya tidak mau mengungkapkan, tidak mau berbicara langsung. Itu yang kesulitannya di situ. Kalau mungkin kita menemukan anak yang mudah bercerita gitu, kita enak, tapi yang sulit anaknya tidak mau cerita, jawabannya sudah tidak tahu, tidak tahu, itu agak sulit juga. Mungkin ada solusinya. Menanggapi permasalahan Bu Rini, cara mengungkapkan perasaan anak itu diantaranya ada banyak. Bisa dengan tulisan, kalau dia nggak mau cerita dengan kita, coba tulis permasalahanmu apa. Kedua, bisa dengan gambar. Coba gambar perasaanmu hari ini apa, atau yang menyebabkan kamu tidak enak hari ini apa. Yang ketiga, kita bisa berkonsultasi dengan orang yang terdekat, orang tua, itu atau teman terdekatnya. Jadi ada banyak yang bisa kita gali dari permasalahan anak tersebut. Yang pertama, jika dia tidak mau bercerita dengan kita, bisa dengan tulisan, kemudian bisa dengan gambar, kita konsultasi dengan orang-orang terdekatnya. Ngaten Bu Rini. Ada lagi Bapak Ibu? Budian? Jadi ini segitiga restitusi untuk menghadapi masalah. Ini Bapak Ibu, saya punya 2 kasus contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Contoh ini terhadap satu anak dengan 2 kasus. Ini contohnya. Suaranya.
Ini bisa membantu suaranya biar masuk. Pakai mic saja ya.
Jadi itu tadi ya Bapak Ibu, salah satu praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, yaitu dengan tahap-tahapan seperti ini. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menyayangkan keyakinan. Ini tadi kita sudah mengawali di awal tadi ya, makanya kita nyambungnya berikutnya ke sini. Keyakinan kelas seperti yang berusaha kita susun tadi. Dengan keyakinan kelas, anak-anak bisa menjabarkan sendiri peraturannya seperti apa. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Betul-betul nih, sudah semakin ada sesuatu yang tambah betul kira-kira. Ya alhamdulillah. Baik, sudah sampai di materi terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu menghadiri undangan saya untuk sesi berbagi materi yang sudah saya dapatkan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendatangkan manfaat untuk diri saya pribadi dan juga semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga di Malang, di